Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 7 SMP, yaitu materi kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi ini ada 4 macam materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kata bermajas, yang kedua kata berimbuhan, yang ketiga sinonim, dan keempat kata depan. Oke, kita menuju ke materi yang pertama dulu, kata bermajas. Majas adalah bahasa kiasan yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif. Jadi, majas ini adalah sebuah bahasa kias yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan sebuah pesan atau amanat atau apa yang dalam sebuah karya dengan menggunakan kata-kata kiasan yang imajinatif. Jadi dia bersifat imajinatif. Seperti itu. Macam-macam majas sekarang. Majas, sebetulnya majas itu bermacam-macam ya. Ada banyak sekali contoh majas. Namun dalam mempelajari teks deskripsi ini ada 5 majas yang harus kita lebih dalami lagi maknanya. Yang pertama yaitu majas personifikasi, yang kedua majas hiperbola, yang ketiga majas metafora, 4 majas asosiasi, dan yang kelima majas litotes. Langsung saja ke majas yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah dapat melakukan tindakan seperti manusia. Jadi pada majas personifikasi ini, benda mati diibaratkan seperti benda hidup atau seperti manusia. Contohnya, air hujan menari-nari riang di atas hangatnya genting rumahku. Apa majas personifikasi dalam kalimat ini? Majas personifikasinya ya ini, menari-nari riang. Yang sudah Bega beri warna hijau ini adalah contoh majas personifikasinya. Air hujan menari-nari riang. Apakah pada kenyataan sehari-hari kita lihat air hujan itu bisa menari? Tidak kan? Yang bisa menari itu apa? Manusia, orang. Lah, air hujan ini adalah benda mati, tetapi diibaratkan seperti manusia yang bisa menari-nari. Itulah contoh majas personifikasi. Yang kedua sekarang, angin lembut terasa mengelus kulit. Angin itu kan tidak makhluk hidup, bukan benda hidup. Angin kok bisa mengelus? Lah, mengelus ini yang bisa apa? Hanya manusia atau benda hidup yang lain. Bisa juga hewan, mengelus juga bisa. Tetapi kalau kita lihat lagi angin apakah bisa mengelus? Tidak kan? Lah ini, angin ini diibaratkan sebagai benda hidup yang bisa mengelus kulit. Tuh. Yang ketiga, bukit-bukit tangguh tampak menjadi latar bagian pantai. Bukit-bukit tangguh. Majas personifikasinya terletak di kata tangguh. Bukit kok tangguh? Kalian tahu bukit kan? Lah ini diibaratkan dengan kata kias tangguh. Kata tangguh ini arti sebenarnya apa? Bukit-bukit tangguh. Bukit-bukit yang tinggi itu tampak menjadi latar bagian pantai. Tinggi, bukit yang masih tinggi, yang masih kuat lah itu dikiaskan dengan kata tangguh ini. Lanjut yang terakhir, contoh yang terakhir, CCTV di ruang kelas siap mengintaiku setiap waktu. CCTV tahu kan? Kamera CCTV. Nah, itu siap mengintaiku setiap waktu seperti manusia saja ya, mengintai. Lah ini CCTV, kamera CCTV ini diibaratkan seperti manusia yang siap mengintai setiap waktu. Seperti itu majas personifikasi. Bagaimana? Mudah kan? Masih mudah. Yuk next, sekarang majas yang kedua. Majas yang kedua yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu majas yang menggunakan atau menggambarkan sesuatu secara berlebihan.
Sebetulnya ada kata kuncinya, Dek. Majas hiper. Dari kata hiperbola ini dari kata hiper. Hiper kan sesuatu yang berlebihan. Nah, itu yang dimaksud majas ini. Menggambarkan sesuatu yang berlebihan dari kenyataannya yang sekarang. Kenyataannya seperti ini tapi digambarkan dengan suatu hal yang berlebihan. Seperti itu majas hiperbola. Contoh, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Orang tuanya memeras keringat, majas hiperbolanya terletak di sini. Memeras keringat. Apa yang dimaksud dari kata kias memeras keringat ini? Maknanya apa coba? Orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Apa artinya memeras keringat? Bekerja keras, betul. Kata bekerja keras ini digantikan oleh majas hiperbola dengan kata kiasan memeras keringat. Jadi orang tuanya memeras keringat maksudnya bekerja keras. Apakah pada kenyataannya memeras keringat ini betul-betul keringatnya bercucuran banyak terus bisa diperas? Tidak kan? Ini kata memeras keringat ini menggantikan kata bekerja keras tapi yang lebih keras lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Lah itu diibaratkan dengan kata memeras keringat. Hiperbola kan itu lebay kok sampai keringat bisa diperas, iya kan? Nah itu untuk mengingat-ingat. Atau kalian sekarang kan lebih sering menggunakan kata alay atau lebay lah. Mungkin ini bisa untuk digunakan untuk pengingat-ingat majas hiperbola ini. Dia lebay, menggambarkan sesuatu yang lebay, berlebihan dari keadaan sebenarnya. Seperti itu majas hiperbola. Yang kedua, keringat mengucur deras dari dahinya. Hampir sama ya. Keringat mengucur deras. Apakah keringatnya langsung drodosan kayak gitu? Tidak kan? Nah ini namanya juga majas hiperbola, membesar-besarkan dari makna sebenarnya. Yang terakhir, larinya secepat kilat saat mengetahui jam menunjukkan pukul 06.55. Larinya secepat kilat. Wow, keren ya kalau bisa lari secepat kilat. Apakah ada orang yang bisa lari secepat kilat? Tidak ada kan? Kata secepat kilat ini menggantikan kata larinya sangat cepat. Saking cepatnya itu digantikan dengan kata secepat kilat. Karena dia menggunakan majas hiperbola, lebay, melebih-lebihkan dari dari arti yang sesungguhnya. Gitu ya, hiperbola mudah. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang menggunakan objek dengan sifat sama seperti pesan yang akan diutarakan. Objek tersebut akan dibandingkan dengan objek yang sifatnya sama, tetapi bukan manusia. Begini gampangannya. Ada sebuah objek, lalu dia akan dibandingkan dengan objek lain yang sifatnya sama, tetapi tidak dibandingkan dengan manusia. Langsung saja ke contoh biar tambah paham. Dian menjadi buah bibir tetangganya karena selalu pulang kerja larut malam. Apa yang menjadi majas metafora di sini? Kata apa yang merupakan majas metafora? Buah bibir. Dian menjadi buah bibir tetangganya. Apakah Dian bibirnya memiliki buah? Tidak kan? Ini hanya kiasan. Ini hanya kata kiasan. Apa sih artinya buah bibir? Apa kira-kira? Dian menjadi buah bibir tetangganya karena selalu pulang kerja larut malam. Buah bibir apa? Bahan pembicaraan, bahan olok-olokan. Nah, seperti Bu Tejo kalau kalian tahu ya lah itu buah bibir itu maksudnya bahan pembicaraan, digosipkan oleh tetangganya. Lah, itu arti dari kata buah bibir. Jadi, kata dengan makna bahan pembicaraan ini diibaratkan dengan kata lain. Buah bibir diibaratkan dengan kata buah bibir. Contoh yang kedua.
Rafflesia adalah tangan kanan perusahaan terbesar di Asia tersebut. Tangan kanan perusahaan terbesar di Asia. Apakah sebuah perusahaan memiliki tangan? Tidak kan? Tangan kanan ini mengandung majas metafora. Apa maksud dari tangan kanan? Tangan kanan adalah maksudnya apa? Artinya orang kepercayaan. Jadi Rafflesia ini adalah orang kepercayaan sebuah perusahaan terbesar di Asia. Itu maknanya. Jadi maksudnya tangan kanan bukan tangan kita yang sebelah kanan, tidak. Gitu ya. Next, contoh yang terakhir. Keberadaan tikus berdasi di Indonesia memang selalu mengancam kesejahteraan masyarakat kecil. Keberadaan tikus berdasi. Apakah pada dunia nyata ada tikus yang menggunakan dasi? Tidak ada kan? Ini adalah kiasan. Apa yang dimaksud dari tikus berdasi ini? Apa anak-anak? Sudah tahu kan? Iya betul, tikus berdasi yang dimaksud adalah para koruptor. Orang yang korupsi, itu namanya koruptor. Orang yang menggunakan uang milik negara secara cuma-cuma untuk dirinya pribadi, kepentingan pribadi dia. Lah itu namanya koruptor. Keberadaan koruptor di Indonesia memang selalu mengancam kesejahteraan masyarakat kecil. Lah kata koruptor ini diganti menjadi kata tikus berdasi karena menggunakan majas metafora. Begitu ya. Lanjut. Majas yang keempat yaitu majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek berbeda yang dianggap sama. Sekarang dua objeknya itu berbeda namun dianggap sama. Biasanya majas asosiasi ini ditandai dengan penggunaan kata bagaikan seperti laksana ataupun bak. Nah, bak ini bukan bak mandi loh ya, bak. Bak itu artinya laksana, seperti sama. Contoh, lanjut saja langsung. Penciumannya laksana anjing. Sebetulnya majas asosiasi ini mudah. Kalau kalian ingat ini, tanda-tanda dari kata ini, katanya kalian hafal bagaikan seperti laksana ataupun bak. Gampang menemukan kata yang termasuk majas asosiasi ini. Penciumannya laksana anjing. Penciumannya seperti anjing. Berarti apa maksudnya? Penciumannya sangat tajam maksudnya itu. Yang kedua, wajah kedua orang itu bak pinang dibelah dua. Bak seperti. Bak ini maksudnya seperti wajah. Saking wajahnya itu saking miripnya. Bak pinang dibelah dua maksudnya apa? Mirip. Pinang dibelah dua itu mirip, memiliki kemiripan. Yang ketiga, sifat kedua anak kembar itu bagaikan langit dan bumi. Maksudnya apa ini kalimat ini? Sifat kedua anak kembar itu bagaikan langit dan bumi. Kira-kira sifatnya sama atau berbeda? Langit dan bumi. Apakah langit dan bumi sama? Tidak, berarti sifat kedua anak kembar itu sangatlah berbeda, bagaikan langit dan bumi. Gitu. Yang terakhir, tidak perlu khawatir jika sedang jatuh miskin, karena hidup ini bagaikan roda yang berputar. Majas asosiasinya apa ya ini ya? Bagaikan roda yang berputar. Inilah majas asosiasinya. Bagaikan roda yang berputar. Tidak perlu khawatir jika sedang jatuh miskin karena hidup ini bagaikan roda yang berputar. Maksudnya apa roda yang berputar? Apakah seperti sepeda atau motor rodanya berputar? Maksudnya kita lihat dari roda motor dan sepeda ini. Biasanya roda itu berada di bawah, biasanya juga berada di atas. Jadi tidak perlu khawatir jika sedang jatuh miskin karena ada saatnya kita akan bangkit dan menjadi seorang yang lebih kaya dari keadaan yang sekarang. Maksudnya dari kalimat ini adalah itu. Gitu ya. Oke, next. Yang terakhir, majas litotes. Majas litotes adalah suatu ungkapan
yang seperti merendahkan diri. Meskipun pada kenyataan sebenarnya justru sebaliknya. Jadi majas litotes ini merupakan majas kebalikan dari majas hiperbola. Kalau hiperbola tadi kan lebay, melebih-lebihkan dari keadaan yang sebenarnya. Tetapi kalau majas litotes ini justru merendah. Dia merendahkan keadaan yang sebenarnya. Contoh langsung aja ya biar tidak bingung. Yang pertama, kapan-kapan jika pergi ke Blora, mampirlah ke gubuk kami. Majas litotesnya digambarkan dari kata gubuk kami. Apa sih makna gubuk? Kalian tahu kan gubuk itu sebuah tempat tinggal yang jelek, reot. Nah itu, kapan-kapan jika pergi ke Blora, mampirlah ke gubuk kami. Apakah maksud gubuk itu seperti gubuk yang reot itu? Tidak, maksudnya apa gubuk ini? Rumah. Kapan-kapan jika kamu pergi ke Blora, mampirlah ke rumah kami. Dia ingin menyampaikan seperti itu. Tapi karena dia ingin merendah, makanya dia menggunakan kata kiasan gubuk sebagai ganti dari kata rumah. Gitu. Contoh yang kedua. Hadiah yang kuberikan padamu tak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan semua yang kau miliki. Hadiah yang kuberikan padamu tak berarti apa-apa. Tak berarti apa-apa. Itulah majas litotesnya. Apakah yang diberikan masa tidak berarti apa-apa? Misal dia memberikan hadiah, pasti dia hadiahnya itu memiliki apa fungsi. Tidak mungkin tak berarti apa-apa, masuk cuma memberikan sebuah batu gitu kan, tidak mungkin. Lah, dia merendahkan diri dengan kata tak berarti apa-apa, seperti itu. Yang terakhir, malam nanti aku mengadakan pesta kecil-kecilan untuk memperingati momen bertambahnya usiaku. Silahkan datang ya. Nah, ini majas litotesnya dari kata pesan kecil pesta kecil-kecilan. Dia sudah mengadakan sebuah pesta, mengundang teman-temannya. Apakah pestanya benar-benar kecil-kecilan? Pasti kan kalau pesta kecil-kecilan cuma datang ngobrol-ngobrol gitu aja kalau pesta kecil-kecilan. Tapi yang pada kenyataan sesungguhnya pasti dia sudah menyediakan makanan, minuman seperti itu kan. Lah, untuk merendahkan diri dia menggunakan kata pesta kecil-kecilan. Seperti itu, walaupun kenyataannya tidak sesederhana itu pasti pestanya. Gitu ya. Bagaimana 5 majas ini? Mudah kan? Jika kalian masih bingung lagi, masih sulit membedakan, coba kalian putar-putar ulang video ini dari awal sampai akhir. Kalian pahami betul-betul, kalian resapi arti setiap kata yang sudah Bu Ega sampaikan. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.